semuanya, perkenalkan nama aku Gabriela Renata dari Fakultas Teknologi Industri Angkatan 2023. Sehubung adanya open recruitment dari CDT ITB 2024, aku bakal bikin program nyata, yaitu program Tanya-Tanya Renata yang jawabannya nyata sesuai realita. Jadi kita bakal mulai dari pertanyaan yang pertama. Jika Anda menjadi trainer, nilai apa yang ingin kamu bawakan dan bagaimana pendekatan Anda terhadap trainee? Jika aku menjadi trainer, tentu saja aku akan membawa nilai-nilai yang ditekankan CDT ITB 2023 sebelumnya, yaitu AIR, adaptif, integritas, dan rendah hati. Nah, tapi ada beberapa nilai-nilai penting lainnya yang ingin aku tambahkan berdasarkan pengalaman aku di semester kemarin, yaitu kasih. Kasih itu sendiri terdiri dari 5 nilai penting, yaitu kekeluargaan dan solidaritas, adaptif, semangat juang yang tinggi, integritas, hormat, dan rendah hati, serta kasih itu sendiri. Pendekatan aku sebagai trainer kepada trainee adalah, yang pertama, aku akan menganalisis apa saja tren-tren yang ada pada saat itu, sehingga nantinya saat aku mencoba untuk mencairkan suasana, jadi nggak garing. Selanjutnya, aku akan berkomunikasi secara dua arah dengan pemilihan kebahasaan dan nada yang tepat, sehingga tidak ada satupun trainee yang feeling left out dan bisa menganggap kami sebagai keluarga mereka di perkuliahan. Nah, selanjutnya ada problem solving. Problem yang pertama adalah, sebagai seorang trainer, aku tidak akan menyalahkan apa yang Budi rasakan. Tetapi aku akan mengajak Budi untuk lebih percaya diri dengan apa yang dia miliki, tetapi tidak ia sadari betapa berharganya dia sebagai seorang Budi, bukan sebagai Budi dari 3T. Aku akan memberikan sebuah contoh nyata yang membuktikan bahwa dimanapun kita lahir tidak mencerminkan nilai yang kita miliki. Problem solving yang kedua, tentu aku akan menolak. Tidak ada salahnya menerima bantuan, tetapi menerima bantuan dengan kecurangan adalah salah. Lebih baik aku tidak memiliki video yang bagus daripada berlandasan pada kecurangan. Problem solving yang ketiga, sebagai seorang yang rendah hati dan juga sebagai teman Rani, aku akan mengajak Rani untuk berbincang sembari membenahi hatinya yang kesal dan menyadarkan Rani bahwa perbuatannya salah. Menurut saya, ketika kita dihadapkan dengan orang yang tinggi hati dan sombong, kita jangan langsung menentangnya, karena justru mereka akan melawan. Sehingga aku akan mengajaknya berbincang dengan menyelipkan sedikit poin-poin penting yang dapat merubah mindsetnya mengenai seseorang. Aku akan menyelipkan bahwa setiap orang memiliki kelebihannya masing-masing dan tidak ada satupun manusia di dunia ini yang diciptakan seluruhnya sempurna. Tentu dengan mendengar hal itu, hati Rani pun akan ikut tenang. Selain itu, aku akan mencoba untuk mengubah mindset Rani bahwa semua teman-temannya itu setara dengannya. Problem case yang keempat, tentu sebagai trainer akan sangat menyenangkan jika memiliki trainee yang aktif. Namun, jika terlalu mendominasi, tentu akan menghambat jalannya suatu kegiatan. Sebagai seorang trainer, menurut saya trainee tersebut tidak perlu ditegur karena akan hanya merusak suasana. Sehingga saya memiliki solusi efektif dan kreatif yang membuat trainee tersebut tidak terlalu mendominasi dan trainee lain tidak demotivasi. Saya akan membuat suatu aturan yang dibuat dalam bentuk games. Dan bertujuan agar trainee tersebut tidak terlalu mendominasi, dengan adanya aturan yang dibuat dalam bentuk games, tentu kegiatan menjadi tidak membosankan dan menyenangkan. Aturannya adalah satu orang trainee hanya bisa menjawab 2 kali berturut-turut, sehingga yang menjawab lebih dari 2 kali akan mendapatkan poin tambahan. Selain itu, trainee yang mengambil kesempatan trainee lain untuk menjawab, menertawakan trainee lain, dan membuat trainee lain merasa terintimidasi akan mendapatkan poin tambahan. Nantinya, trainee yang memiliki poin terbanyak akan mendapatkan hukuman yang ditentukan oleh kelas. Terdapat juga pengurangan poin dengan syarat, yaitu aktif menjawab pertanyaan dengan mengikuti aturan permainan dengan baik. Tentu untuk individu yang memiliki poin paling rendah akan mendapatkan hadiah dari aku pribadi sebagai bentuk apresiasi. Terdapat banyak output positif yang didapatkan melalui aturan permainan. Yang pertama, tidak ada trainee yang terlalu mendominasi. Yang kedua, tidak ada trainee yang merasa malu, terintimidasi, demotivasi, atau minder. Yang ketiga, menambah keaktifan kelas. Yang keempat, kelas menjadi lebih seru dan tidak membosankan. Yang kelima, seluruh training mengikuti rangkaian acara dengan serius. Nah, karena pertanyaan yang sudah habis, sampai sini dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di CDT 2024. Dadah!